Jadi syafaat Rasulullah besok di pada masa itu sangat dibutuhkan. Orang membaca sholawat itu Allah kabulkan 1000 hajat. 30 diberikan di dunia, 70 di akhirat. Paling rendahnya derajat yang Allah kabulkan adalah Allah angkat kesusahan dan kesedihan dari orang yang membaca sholawat. Jadi kalau besok-besok masih sedih, baca sholawat, baca lagi tambah. Kalau kemarin 10 masih sedih ya, tambah lagi. Jadi kalau bersedih lewat. Orang pada sholat begitu. Jadi kalau kita sering terkena sebuah musibah masalah berlarut-larut, maka sering-seringlah banyak baca sholawat. Sholawat itu yang akan menghilangkan rasa sakit. Al-ashiratu adalah sababun lighufranid dzunub wa satrul uyub. Yang ke-10 di dalam kitab ini disebutkan membaca sholawat itu faedahnya adalah menjadi sebab untuk memperoleh pengampunan dosa-dosa, wasatrul uyub, dan tertutupnya aib celah. Bisa kita banyak. Jadi dalam kitab itu disebutkan ada beberapa kitab menyebutkan. Jadi ada seorang tabi'in, ada yang mengatakan tabi'in Sufyan as-Tsauri. Beliau itu ada melihat seorang laki-laki, tidaklah dia berjalan melainkan membaca sholawat. Jadi tidak Pak, dia bertahu yang dibaca sholawat. Sufyan as-Tsauri ini termasuk wali Allah. Beliau ini paling besar. Jadi penasaran, kok baca sholawat orang ini? Kenapa tidak baca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, kenapa tak baca la ilaha illallah? Diikuti terus orangnya. Tidaklah melangkah orang itu melainkan baca sholawat. Karena penasaran akhirnya bertanya beliau, wahai laki-laki ini, kenapa yang kau baca itu sholawat? Kenapa kau tak baca tasbih atau tahmid atau tahmid? Dari orang itu kau siapa? Aku Sufyan as-Tsauri. Apa kata lelaki itu? Jika kau bukan lelaki pengembara, kebetulan Sufyan as-Tsauri itu adalah orang bukan dari kalau kau bukan laki-laki pengembara, maka aku tidak akan memberitahukan rahasianya. Jadi kata Sufyan as-Tsauri, apa rahasianya? Begini, dulu aku pergi haji bersama bapakku. Saat selesai haji kami pulang di perjalanan mati. Jadi menginap di satu tempat, bapaknya mati. Tahu mati. Setelah mati bapaknya itu hitam legam, mukanya pun hitam, sangat hitam, berubah hitam, dan itu menakutkan. Jadi hitam bapaknya itu habis haji. Sedihlah dia, akhirnya merasa sedihnya, beliau capek di perjalanan tertidur. Di dalam tidur itu kemudian dia berjumpa ada orang ganteng, baunya harum, postur tubuhnya bagus, wajahnya sangat ganteng, baunya harum semua. Jadi kemudian lelaki itu menghinggapi bapaknya, lalu diusap muka bapaknya itu, kemudian menjadi putih berkilau. Di dalam mimpi itu, setelah diusap, lelaki itu pergi. Di dalam mimpi kemudian dikejar oleh lelaki itu, dipegang bajunya, ditarik. Wahai laki-laki yang Allah berkahi, engkau siapa yang menjadikan sebab bapakku wajahnya hitam menjadi putih? Apa kata lagi itu? Apa kau tak tahu aku adalah Muhammad bin Abdillah Rasulullah? Kata Rasulullah, bapakmu ini adalah bukan abu musyrifan. Bapakmu itu adalah orang yang berlebihan, dosanya berlebihan. Tetapi kata Rasulullah, bapakmu itu adalah orang yang banyak baca sholawat. Saat dia meninggal, maka sholawatnya itu yang menjadikan menolong dirinya. Aku datang untuk menolong dirinya. Kemudian terbangun. Setelah dilihat, wajah bapak itu putih, jadi tidak hitam lagi. Itu salah satunya baca sholawat. Maka jangan sampai tinggalkan sholawat. Jadi harus pakai target. Kalau kamu pakai target terserah. Yang penting baca sholawat.
Al-hadiyata asyara annaha sababun li kifayatil abdi ma'ahammahu. Yang ke-11, faedah membaca sholawat adalah menjadi sebab, sholawat itu menjadi sebab untuk kecukupan seorang hamba terhadap apa-apa yang kita citakan. Mau masuk surga, mau selamat di padang mahsyar, mau tidak haus di padang mahsyar, mau tidak panas di padang mahsyar, mau tidak berdesakan di padang mahsyar, bacalah sholawat. Sholawat itu cukup untuk cita-cita. Kalaulah untuk akhirat itu bisa dijadikan modal, apalagi di dunia. Kalau kita punya hajat umroh mau haji, kebetulan kerja kita tak mencukupi, gaji kita tak mencukupi, banyak baca sholawat. Insya Allah sholawatnya akan memberikan jalan kepada Allah. Jadi mulai ini kalau nak umroh, kalau saya tak umroh tak lupa, maka target tiap malam baca sholawat 1000 kali. Nanti dapat 1 bulan ngomong sama Allah, ya Allah aku sudah baca sholawat tiap malam 1000 kali. Kalau sholawat ini diterima, maka izinkan aku pergi umroh, tapi aku tak punya duit ya Allah. Aku tak punya duit ya Allah, aku tak punya usaha. Boleh tak? Boleh. Tapi yang ngadu Allah, bilangnya aku tak punya duit ya Allah. Tapi Allah, jadi apa yang menyelesaikan? Kita cukup berzikir sholawat, baca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jangan lihat kerja. Insya Allah, mudah-mudahan sampai ke semua. Amin. Amin ya Allah. Kemudian asalnya ta'asyara annaha sabun li qurbil abdi min sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat faedahnya diantaranya adalah menjadi sebab kedekatan ia dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin banyak makin dekat. Makin dekat. Jangan dikira kita baca 100 dekat, jangan, belum masih jauh. Ulama itu ada yang kata ulama paling sedikit yang dia sholat berapa? 300. Maka ulama itu ada yang 1000, 1500, 2000. Lebih dari 2000 tak pernah dia ngomong. Karena mungkin saya hanya sedikit, paling 5000 paling kuat. 5000. Ada ulama yang 25.000 sehari. 25.000. 10.000 saja, ibu-ibu tak bisa terjadi. Suaminya susah. Jadi bagaimana? Jangan banyak-banyak di rumah. Siang 500, siang 100, malam 100. Kalau istri, ibu-ibu itu kiblatnya suaminya. Yang penting suaminya ridho, udah itu saja. Sholawat walaupun 100 sehari semalam tidak apa-apa. Yang penting suaminya ridho, surga sudah. Walaupun baca sholawat 1000 tapi suaminya tak ridho, merengut ya bawaannya dia ibu, jangan tinggalkan dulu. Sama halnya kalau puasa sunnah, suaminya tak ridho, suami ada di rumah, maka tidak diterima sholat puasa sunnah ini. Jadi izin dari suami izin, karena ibadahnya istri itu adalah pada suami. Maka Rasulullah jika diizinkan, jika aku membolehkan seorang makhluk sujud kepada makhluknya, lamar imratan an tasjuda li zawjiha li kibari haqqihi 'alaiha. Maka niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya li kibari haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak seorang suami terhadap istri. Jadi maka di awal bilang yang mungkin dapat izin suami itu. Maka kalau malam jangan lupa setiap malam tanya suami, tawarkan diri. Ini adalah pekerjaan wali Allah. Kalau dia tidak tahu itu masuk kamar, harum-harum yang pakai baju bagus. Ini kan tidak ibu-ibu, menapi kok kan yang bagus-bagus. Oh di rumah, jadi pakai masak di dalam kamar satu aja. Ada anak-anak kan, yang bagus sedikit, gitu kan. Habis sikat gigi, baunya dari harus gigi kan. Lalu gini-gini sesuai bang aja tak bawa lagi. Harus begitu. Jangan lupa dalam kita membuat dulu jadi disebutkan jika seorang istri itu bisa membuat suami bergairah, maka pahala istri itu untuk beri lipat-lipat. Yang susah
yang tak didukung oleh. Kalau yang bapak-bapak sih udah paham betul kan? Tawarkan dirimu biar dapat tiap malam pahala. Tanya, Pak, hajat tak Pak malam ini? Tahu ya, hajat tadi berapa nih? Berarti tak mau tuh. Aku kan izin hidup Pak ya. Hidup. Itulah tahu suami itu kadang datang sebenarnya. Lihat istri sibuk sana sini tak mau. Itu jangan dianggap itu adalah sesuatu yang tak berarti di sisi Allah. Itu punya nilai di sisi Allah. Kalau dia bilang yakin, baru ada di malam misi kau udah ditagih. Tadi mana bayar dikasih dan ditagih? Jangan dasar tahu gak ada lagi semakin. Itulah. Ibadah wanita. Maka ketika Rasulullah itu semakin dekat dengan seorang hambanya jika banyak baca sholawat. Kemudian as-salisata asyariyah ke-13 annaka taqumu maqama sholawati. Membaca sholawat itu menempati posisi seperti posisi bersedekah. Kita itu nak bersedekah iman, duit kita pas-pasan. Kalau nak sedekah beras, berasnya juga pas-pasan. Nak bersedekah pakaian pas-pasan, nak bersedekah yang lain semuanya pas-pasan. Maka karena kita tak bersedekah, maka banyak bersolawat. Kalau banyak bersolawat, maka dianggap banyak bersedekah. Jadi menempati tempatnya sedekah. Jadi bersolawat. Apalagi solawatnya jalan, sedekahnya jalan, berlipat-lipat. Kemudian di antara syariat ke-14 adanya sababun li qada'il hawaij. Membaca sholawat itu menjadi sebab terkabulnya kebutuhan-kebutuhan. Kalau Bapak bahasa tentang sholawat banyak sekali. Jadi silakan Bapak, kalau Bapak mau pergi haji mau umroh, jangan pakai logika manusia yang datang tunggu 20 tahun. Pergi ke Mekah harus punya duit, jangan disandarkan pada itu. Mintalah kepada Allah, wasilah kepada Rasulullah. Wasilah pada Rasulullah, baca sholawat, banyak dari sholawat. Nanti Allah yang akan memberikan jalannya. Jadi kebutuhan apa saya dibutuhkan? Baca sholawat, insya Allah akan kabul. Al-khamisata asyariyah ke-15 annaka sababun li sholatillahi wa malaikatihi 'alal musholli. Yang ke-15, sholawat itu menjadi sebab memperoleh sholawat malaikat atas orang-orang yang bersholawat. Jadi kalau kita baca sholawat tadi 100, maka selama membaca sholawat, malaikat juga tidak akan berhenti membaca. Berhenti membaca, maka berhenti membaca sholawat. Jadi malaikat itu akan berhenti mendoakan orang itu kalau orang itu berhenti membaca sholawat. Maka malaikat itu banyak. Maka kalau habis sholat fardu, setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan bergeser tempat duduk. Jangan digeser tempat duduk. Kalau digeser, maka orang itu akan ditinggalkan atau tidak didoakan oleh malaikat. Dikatakan dalam kitab Mukhtasar Hadits Umrah, jika selesai sholat, jika orang ini sholat dan duduk, maka Allah berikan satu malaikat di tempat itu. Di mana dia duduk di tempat dia sujud dan rukuk, Allah akan berikan satu malaikat. Malaikat itu akan mendoakan dia sampai dia bangun dari tempat itu. Jadi habis sholat, jangan digeser. Kalau digeser, sayang kita tak dapat doa malaikat. Malaikat itu tidak, doanya tidak ditolak oleh Allah. Jadi orang membaca sholawat itu sudah biasa dilakukan malaikat. Kemudian di dalam kitab Taqiyur Mustafa disebutkan, kata Rasulullah, jika mulut ini bau kopi, maka malaikat itu tak henti-henti mendoakan, memohonkan ampunan kepada orang itu.
Madarat rahmatul pun fi famil insan. Lam tazali malaikati tastaghfiru dari insan, madarat rahmatul pun fi famil insan. Jadi selama bau kopi itu ada di mulut manusia, maka malaikat akan berhenti mendoakan dia, memohonkan ampunan. Maka itu salah satu dalil kopi. Bagi yang kopi yang tak kopi, kalau tak kopi tidak. Jadi kalau saya tahu karena sababul di sholatillahi wa malaikatihi ala muslimin. Jadi sebab mendapat sholawat Allah. Jadi dalam kitab ini disebutkan orang yang membaca sholawat maka 70.000 malaikat membacakan sholawat untuk akan memohon ampun bagi dia. Jadi sholawat Allah dapat, sholawat